Seorang pria muda kaya raya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan duduk diam di depan sebuah rumah sederhana di kampung, dengan mata yang perlahan dipenuhi air mata. Namun apa yang akan ia temukan di tempat itu akan mengubah selamanya cara ia memandang hidupnya sendiri, karena terkadang kebenaran terbesar tidak ditemukan di rumah mewah penuh kemewahan, melainkan di rumah kecil yang penuh kesederhanaan, dan sore itu ia akan mempelajari pelajaran tersebut dengan cara yang paling tidak terduga. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, jika kamu menyukai cerita yang menyentuh hati dan mengingatkan kita tentang hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, jangan lupa untuk mengikuti kanal Rahasia Keluarga dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Dan sekarang saya ingin bertanya sesuatu yang penting. Saat kamu mendengarkan kisah ini, kamu menonton dari negara mana? Tuliskan di kolom komentar karena saya senang membaca dari mana saja kita terhubung. Dan sekarang mari kita kembali ke cerita ini. Semuanya bermula pada suatu sore yang tenang ketika sebuah mobil merah mewah perlahan memasuki jalan tanah di sebuah kampung di pinggiran Bogor. Tempat di mana kendaraan seperti itu hampir tidak pernah terlihat. Suara mesin mobil itu langsung menarik perhatian beberapa warga yang sedang duduk santai di teras rumah mereka. Di lingkungan sederhana itu mobil mahal adalah sesuatu yang sangat jarang. Apalagi yang seperti itu, mobil tersebut berhenti tepat di depan sebuah rumah kecil dengan dinding yang sudah tampak usang dimakan waktu dan atap genteng tua. Rumah itu sangat sederhana namun memiliki sesuatu yang hangat. Pot bunga tergantung di jendela, pagar kayu kecil mengelilingi halaman, dan pintu kayu tua di bagian depan tampak seperti sudah berkali-kali diperbaiki. Rumah itu mencerminkan kerja keras, pengorbanan, dan harga diri. Dari mobil merah itu turun seorang pria muda berpakaian rapi dengan jas gelap yang pas di tubuhnya. Jam tangan mewahnya berkilau terkena cahaya matahari sore. Sepatu kulitnya yang bersih kontras dengan debu jalanan. Kehadirannya langsung mencuri perhatian. Jelas sekali ia bukan berasal dari tempat itu. Pria itu adalah Raka Pradana. Di usia 32 tahun ia dikenal di Jakarta sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses di Indonesia. Dalam waktu singkat ia telah membangun kekayaan luar biasa melalui bisnis teknologi, investasi properti, dan proyek internasional. Namanya sering muncul di majalah bisnis, banyak orang mengaguminya, sebagian iri padanya, namun hampir tidak ada yang benar-benar mengenal siapa dirinya di balik citra kesuksesan itu. Raka Pradana adalah sosok yang cerdas, ambisius, dan penuh tekad, tetapi juga sangat kesepian. Selama bertahun-tahun hidupnya berubah menjadi rutinitas dingin dan terencana. Rapat, kontrak, perjalanan bisnis, lalu rapat lagi. Uangnya terus bertambah, namun kekosongan dalam dirinya juga semakin besar. Namun sore itu ia tidak datang ke tempat tersebut karena urusan bisnis, bukan karena investasi, bahkan bukan sekadar rasa penasaran biasa. Ia datang karena satu alasan khusus yang sudah beberapa hari menghantui pikirannya hingga membuatnya sulit tidur. Rumah kecil di depannya adalah milik seseorang yang ia kenal, atau setidaknya ia pikir ia kenal. Rumah itu milik Nadira Lestari, perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah mewahnya di Jakarta, selama lebih dari 3 tahun. Nadira Lestari bekerja untuknya dengan disiplin, selalu tepat waktu, selalu diam, selalu efisien. Ia adalah tipe orang yang seolah tidak terlihat dalam kehidupan orang kaya. Datang pagi hari, membersihkan rumah, merapikan semuanya, memasak jika diperlukan, lalu pulang tanpa suara. Raka Pradana hampir tidak pernah berbicara dengannya. Bukan karena ia jahat, tetapi karena ia tidak pernah merasa itu perlu. Dalam dunianya orang seperti Nadira Lestari hanyalah bagian dari sistem rumahnya. Seperti perabot, seperti peralatan, seperti taman, mereka ada dan itu saja. Mereka selalu ada di sana, dan hanya sebatas itu saja. Tetapi beberapa hari sebelumnya sesuatu telah berubah, sesuatu yang menimbulkan rasa penasaran yang aneh di dalam diri Raka Pradana. Suatu pagi ketika ia sedang terburu-buru meninggalkan rumah mewahnya di Jakarta untuk menghadiri rapat penting, ia melihat sesuatu yang berbeda. Nadira Lestari sedang berada di dapur menyiapkan sarapan. Namun kali ini ia tidak sendirian, ia berbicara pelan melalui telepon dan apa yang didengar oleh Raka Pradana membuatnya berhenti sejenak. Jangan khawatir, hari ini aku akan membawa makanan, ucapnya dengan suara lembut namun terdengar lelah. Aku tahu kamu sedang menunggu. Kalimat itu terus terngiang di pikiran Raka Pradana karena nada suara yang digunakan Nadira Lestari sangat berbeda dengan biasanya. Ada kehangatan, kasih sayang, dan kekhawatiran yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Begitu menyadari keberadaan Raka Pradana, Nadira Lestari segera menutup telepon dan kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Namun sejak saat itu sesuatu mulai mengganggu pikiran Raka Pradana. Selama berhari-hari ia terus memikirkan hal tersebut. Kepada siapa Nadira Lestari menelepon? Siapa yang menunggu makanan itu? Dan mengapa ia tampak begitu khawatir? Sebenarnya itu bukan urusannya. Tetapi entah mengapa ia tidak bisa melupakan momen itu. Mungkin karena di tengah hidupnya yang teratur dan penuh perhitungan, kejadian kecil itu terasa berbeda, terasa lebih manusiawi, lebih nyata, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hingga suatu sore didorong oleh rasa penasaran yang bahkan tidak sepenuhnya ia pahami, ia memutuskan untuk mengikuti Nadira Lestari, bukan dengan cara mencurigakan seperti di film, melainkan dengan menjaga jarak saat ia pulang kerja dari rumahnya.
Nadira Lestari berjalan melewati beberapa jalan, kemudian naik angkot dan akhirnya turun di sebuah kampung sederhana di daerah Bogor. Raka Pradana mengikuti dari kejauhan. Dengan mobilnya tanpa benar-benar tahu apa yang ingin ia temukan. Dan kini ia berdiri tepat di depan rumah perempuan yang setiap hari membersihkan rumah besarnya. Perbedaan antara dua dunia itu sangat jelas. Rumahnya memiliki lebih dari 20 ruangan, kolam renang, taman luas, dan ruang hiburan. Sementara rumah ini hanya memiliki 2 atau mungkin 3 ruangan kecil. Namun ada sesuatu di tempat itu yang membuatnya terdiam memperhatikan selama beberapa menit. Ada kehidupan di sana, terlihat. Jelas, pakaian tergantung dijemur di luar, sebuah sepeda roda 3 kecil terletak di dekat pintu, dan gambar-gambar anak-anak menempel di jendela. Raka Pradana sedikit mengernyit, sepeda roda 3, berarti Nadira Lestari memiliki seorang anak, sesuatu yang tidak pernah ia tanyakan sebelumnya. Bahkan ia tidak pernah benar-benar memikirkan kehidupan pribadi perempuan itu. Tanpa telepon, tanpa rapat, hanya mendengarkan, Bima menyandarkan siku di meja. Jadi, Anda sudah tidak sedih lagi? Raka Pradana tersenyum kecil. Sedikit berkurang, Bima tampak puas, itu bagus. Anak itu berdiri dan berjalan ke jendela lagi. Di luar matahari mulai turun perlahan, sore berubah menjadi malam, angin sepau-sepau menggerakkan tanaman di halaman kecil. Raka Pradana memperhatikan sejenak lalu kembali menatap Nadira Lestari. Saya ingin bertanya sesuatu. Wanita itu mengangguk tenang. Silakan. Raka Pradana ragu sejenak lalu berkata. Kenapa Anda tidak pernah mengatakan apa pun kepada saya? Nadira Lestari sudah tahu pertanyaan itu akan datang. Karena tidak perlu, Raka Pradana menggeleng pelan. Sekarang saya mengerti sesuatu. Nadira Lestari menatapnya. Apa? Raka Pradana meletakkan tangannya di meja. Selama ini saya pikir kesuksesan itu membangun perusahaan, menghasilkan uang, terus berkembang. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi hari ini saya sadar ada orang yang membangun sesuatu yang jauh lebih sulit. Nadira Lestari sedikit memiringkan kepala. Maksud Anda? Raka Pradana menatap Bima yang sedang bermain mobil kecil di dekat jendela. Membangun kehidupan. Nadira Lestari tidak langsung menjawab, tetapi matanya menunjukkan emosi yang tenang. Raka Pradana kembali berkata, dan Anda melakukannya sendirian? Nadira Lestari menarik napas dalam, tidak sepenuhnya sendirian. Ia menatap Bima, saya punya dia. Bima mengangkat kepala dari lantai, kalian bicara tentang saya? Raka Pradana tersenyum. Iya, anak itu kembali bermain. Raka Pradana terdiam beberapa detik lalu berkata sesuatu yang belum pernah ia katakan sebelumnya. Nadira Lestari, saya ingin meminta maaf. Wanita itu tampak terkejut. Maaf? Iya, untuk apa? Raka Pradana menarik napas perlahan. Karena selama 3 tahun Anda ada di rumah saya tidak pernah meluangkan waktu untuk mengenal Anda. Nadira Lestari menggeleng lembut. Anda tidak perlu meminta maaf untuk itu. Tetapi Raka Pradana melanjutkan dengan tegas, saya perlu, karena hari ini saya mengerti sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Ia menundukkan pandangan sedikit, saat saya sibuk dengan bisnis, Anda berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Nadira Lestari tetap diam. Lalu Raka Pradana menatapnya lagi. Untuk anak Anda, Bima mengangkat tangan dari lantai. Saya di sini. Raka Pradana tertawa kecil. Saya tahu. Anak itu kembali bermain. Nadira Lestari berkata tenang. Semua orang punya perjuangan masing-masing. Pak, Raka Pradana mengangguk perlahan. Tapi tidak semua menjalaninya dengan martabat seperti Anda. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Tetapi kali ini terasa hangat dan ringan. Bima meletakkan mobil mainannya di meja. Boleh saya tanya sesuatu? Raka Pradana tersenyum. Tentu. Anda akan kembali? Raka Pradana terkejut. Kembali? Bima mengangguk. Iya, untuk mengunjungi kami. Raka Pradana ragu sejenak, bukan karena sulit, tetapi karena ini sesuatu yang baru baginya. Selama ini hidupnya penuh jadwal dan aturan, tetapi rumah kecil ini menawarkan sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Kehangatan, kemanusiaan, kehidupan. Raka Pradana menatap Nadira Lestari. Wanita itu hanya diam menunggu. Lalu ia menatap Bima, kalau kalian mengundang saya. Iya, anak itu langsung tersenyum, berarti Anda diundang. Nadira Lestari tertawa kecil. Bima, tetapi Raka Pradana tersenyum. Saya menerima undangannya. Bima mengangkat kedua tangannya dengan senang. Bagus, lalu ia berjalan ke dapur. Saya ambil roti lagi. Nadira Lestari segera berdiri. Sudah tidak banyak lagi, kata Nadira Lestari. Bima pun berhenti sejenak lalu berkata, kalau begitu kita simpan untuk besok. Raka Pradana memperhatikan momen itu. Kalimat sederhana itu kembali mengingatkannya bahwa di rumahnya tidak pernah ada konsep menyimpan untuk besok, karena selalu ada lebih. Tetapi di sini setiap hal kecil memiliki nilai. Raka Pradana perlahan berdiri. Nadira Lestari, wanita itu menoleh. Iya, Pak, besok saya ingin Anda datang ke kantor saya. Nadira Lestari sedikit mengernyit. Ke kantor Anda? Iya, ia tampak bingung. Apakah terjadi sesuatu? Raka Pradana menggeleng.
Tidak. Lalu ia kembali melihat rumah kecil itu, meja sederhana, jendela, dan buku gambar. Saya hanya ingin membuat beberapa perubahan. Nadira Lestari masih belum sepenuhnya mengerti. Perubahan? Raka Pradana tersenyum lembut. Perubahan yang seharusnya sudah saya lakukan sejak lama. Bima kembali ke meja. Perubahan yang baik? Raka Pradana menatapnya. Sangat baik. Anak itu mengangguk puas. Kalau begitu tidak apa-apa. Raka Pradana berjalan menuju pintu. Langit mulai gelap. Sebelum keluar ia menoleh ke arah Nadira Lestari. Terima kasih. Wanita itu tampak terkejut. Untuk apa? Raka Pradana menjawab dengan tulus. Karena hari ini Anda mengajarkan saya sesuatu yang belum pernah saya pelajari. Bima mengangkat tangannya. Saya juga membantu. Raka Pradana tertawa. Iya? Apa yang kami ajarkan? Raka Pradana menatap anak itu, lalu Nadira Lestari, dan berkata dari lubuk hatinya, bahwa nilai seseorang bukan diukur dari apa yang dimilikinya. Ia berhenti sejenak, tetapi dari apa yang bisa ia berikan. Bima tersenyum. Ibu saya memberi banyak. Raka Pradana mengangguk. Iya. Lalu ia membuka pintu dan keluar ke halaman kecil. Berjalan menuju mobilnya, tetapi sebelum masuk ia berhenti sejenak dan menoleh kembali ke rumah itu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dadanya. Bukan ambisi, bukan tekanan, bukan tanggung jawab, melainkan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Rasa syukur, karena sore itu di rumah sederhana milik pegawainya, Raka Pradana telah menemukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh dunia bisnis. Bahwa kekayaan terbesar bukanlah yang ada di rekening. Bukan mobil mewah, bukan rumah besar, melainkan sesuatu yang hidup di tempat yang paling sederhana. Pada seorang ibu yang berjuang setiap hari. Untuk anaknya, pada seorang anak yang mau berbagi rotinya, pada rumah kecil yang penuh cinta, dan saat mobil merah itu perlahan menjauh di jalan tanah, Raka Pradana memahami satu hal yang akan mengubah hidupnya selamanya, bahwa pelajaran paling penting dalam hidup tidak dipelajari di ruang rapat, tetapi di dapur sederhana, tempat di mana hati berbicara lebih keras daripada uang. Tetapi bagi Nadira Lestari itu adalah ancaman langsung terhadap kehidupan dan masa depan anaknya. Bima kembali berkata, tapi setelah itu semuanya baik-baik saja. Raka Pradana menatapnya. Kenapa? Bima tersenyum, karena ibu bilang dia akan percaya kepada Tuhan. Nadira Lestari menarik napas dalam-dalam. Bima, tetapi anak itu sudah selesai. Ia menutup buku gambarnya perlahan. Sekarang semuanya lebih baik. Raka Pradana kembali melihat sekeliling rumah kecil itu. Meja sederhana, perabotan seadanya, gelas kosong, roti yang disimpan. Dan tiba-tiba ia memahami sesuatu dengan sangat jelas. Semuanya memang lebih baik, tetapi tetap sangat sulit. Perjuangan itu masih ada. Pengorbanan itu masih ada. Hanya saja Nadira Lestari menjalaninya dalam diam tanpa diketahui siapapun, tanpa diperhatikan siapapun. Raka Pradana perlahan meletakkan kedua tangannya di atas meja. Nadira Lestari, wanita itu mengangkat pandangannya. Ya, Pak? Raka Pradana ragu beberapa detik lalu bertanya sesuatu yang belum pernah ia tanyakan sebelumnya. Apakah Anda bahagia? Nadira Lestari tampak terkejut karena pertanyaan seperti itu belum pernah datang dari atasannya. Ia berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya punya anak saya. Raka Pradana menunggu. Lalu ia melanjutkan. Itu sudah cukup bagi saya. Jawaban itu sederhana namun sangat berat. Raka Pradana menundukkan pandangannya ke buku gambar di atas meja. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Bima kembali bertanya, Anda tahu sesuatu? Raka Pradana mengangkat kepala. Apa? Bima menatapnya sambil tersenyum lembut. Ibu bilang setiap hari Anda membawa banyak uang di mobil Anda. Raka Pradana mengernyit. Uang? Bima mengangguk. Katanya Anda sangat kaya. Raka Pradana tertawa kecil. Mungkin benar. Bima memiringkan kepala lalu mengajukan pertanyaan yang langsung menembus hati pria itu. Kalau begitu, kenapa Anda terlihat sedih? Raka Pradana langsung terdiam. Karena pada saat itu ia memahami sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Semua uang di dunia tidak pernah mengajarinya melihat apa yang benar-benar penting. Dan anak kecil itu mulai menunjukkan sebuah kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pertanyaan Bima masih menggantung di udara. Kalau begitu, kenapa Anda terlihat sedih? Raka Pradana tidak segera menjawab. Bahkan ia tidak bisa. Karena untuk pertama kalinya seseorang melihat lebih dari sekadar jas mahalnya, mobil mewahnya, dan citra kesuksesannya. Seorang anak berusia 7 tahun telah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat kesedihan. Raka Pradana menundukkan pandangannya ke meja. Jari-jarinya menyentuh permukaan kayu yang sudah usang, mengikuti guratan waktu yang terukir di sana. Sementara Nadira Lestari hanya memperhatikannya dalam diam, tidak berkata apa-apa, tetapi di matanya ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak ada saat Raka Pradana pertama kali datang. Mungkin pemahaman, mungkin rasa ingin tahu, atau mungkin hanya firasat bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Lalu Bima kembali berbicara. Ibu, saya bilang kalau seseorang terlihat sedih, itu karena dia kekurangan sesuatu. Raka Pradana perlahan mengangkat pandangannya. Oh ya? Bima mengangguk yakin. Iya. Lalu ia mengangkat bahu.
Kadang kekurangan makanan, ia melihat piring di atas meja, kadang kekurangan uang, lalu menoleh ke arah ibunya, tapi kadang juga kekurangan teman. Kata-kata itu menghantam sesuatu yang dalam di dalam diri Raka Pradana, karena tanpa disadari, anak itu telah menggambarkan dengan tepat apa yang ia rasakan selama bertahun-tahun, rumah besar, garasi penuh mobil, rekening bank dengan angka yang tak masuk akal, tetapi malam-malam panjang yang sunyi, terlalu sunyi, Raka Pradana sedikit bersandar di kursinya. Ibumu sangat bijaksana, Bima tersenyum. Iya, Nadira Lestari tersenyum kecil dengan malu, jangan berlebihan, Bima, tetapi anak itu tetap yakin, memang begitu, lalu ia kembali menatap Raka Pradana. Anda tahu lagi? Apa? Bima berpikir sejenak lalu berkata sesuatu yang membuat tenggorokan Raka Pradana terasa tercekat. Kalau ibu capek, dia duduk di sana, ia menunjuk kursi dekat jendela, Raka Pradana menoleh ke kursi itu, kursi kayu sederhana yang sudah lama dipakai. Bima melanjutkan, kadang dia diam lama sekali. Nadira Lestari menunduk, Bima, tetapi anak itu terus berbicara. Pernah saya tanya dia sedang memikirkan apa? Perhatian Raka Pradana kini sepenuhnya tertuju pada setiap kata, dan apa jawabnya? Bima menjawab tenang, dia bilang sedang memikirkan masa depan. Raka Pradana menarik napas perlahan, masa depan yang mana? Bima menatap ibunya sejenak lalu kembali menatapnya. Masa depan saya, keheningan kembali memenuhi rumah kecil itu, tetapi kali ini terasa jauh lebih dalam. Raka Pradana menatap Nadira Lestari. Untuk pertama kalinya ia tidak melihatnya sebagai wanita yang bekerja di rumahnya, tetapi sebagai seorang ibu. Seorang ibu yang memikul beban masa depan anaknya di pundaknya. Bima berjalan ke jendela, melihat keluar, lalu berkata lagi, Anda tahu lagi? Raka Pradana menatapnya. Apa? Bima tersenyum kecil, ibu bilang uang bisa membeli banyak hal. Raka Pradana menunggu. Lalu anak itu melanjutkan, tapi tidak bisa membeli waktu. Kalimat itu menembus sesuatu di dalam diri Raka Pradana. Karena selama bertahun-tahun ia telah mengorbankan hal itu. Waktu bersama siapapun, waktu untuk hidup, semua demi pekerjaan, demi kesuksesan, demi sesuatu yang kini terasa tidak lengkap. Bima kembali duduk di depan meja. Anda tahu? Apa? Anak itu meletakkan tangannya di atas meja. Saya rasa itu sebabnya Anda datang hari ini. Raka Pradana sedikit mengangkat alis. Kenapa? Bima menatapnya langsung. Karena Anda ingin bicara dengan seseorang? Pernyataan itu begitu langsung hingga Raka Pradana tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin anak itu benar. Mungkin ia datang bukan karena rasa ingin tahu, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini ia pendam. Nadira Lestari akhirnya memecah keheningan dengan lembut. Pak Raka Pradana, saya tidak bermaksud membuat semuanya jadi tidak nyaman. Kalimat itu sempat menggantung di udara. Lalu ia melanjutkan, saya tidak ingin semuanya menjadi canggung. Tetapi Raka Pradana menggeleng pelan. Ini tidak canggung. Suaranya kini lebih tenang, lebih lembut. Ini perlu, kata Raka Pradana, sementara Nadira Lestari hanya menatapnya dalam diam. Selama bertahun-tahun ia bekerja di rumah besar itu tanpa pernah membayangkan suatu hari atasannya akan duduk di dapur kecilnya mendengarkan kisah hidupnya. Namun sekarang ia ada di sana tanpa tergesa. Tetapi karena anak itu mengatakan hal itu seolah itu adalah aturan dunia yang tidak bisa diubah. Raka Pradana menatap Nadira Lestari. Anda yang mengatakan itu? Wanita itu menjawab lembut, saya hanya menjelaskan bagaimana dunia bekerja. Raka Pradana perlahan meletakkan tangannya di atas meja. Mungkin dunia tidak selalu seperti itu. Bima mengangkat alisnya. Jadi itu bisa terjadi. Raka Pradana ragu. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar keluar dari kendalinya sendiri. Bima berjalan ke jendela dan melihat mobil merah di luar. Mobil itu bagus sekali. Terima kasih. Harganya berapa? Raka Pradana tertawa kecil. Sangat mahal. Bima berpikir sejenak. Lebih mahal dari rumah ini? Raka Pradana menatapnya. Tidak menyangka pertanyaan itu. Iya, Bima kembali melihat mobil itu, berarti sangat mahal, dan tiba-tiba perbandingan itu terasa begitu aneh bagi Raka Pradana. Sebuah mobil lebih mahal dari rumah seorang anak. Bima kembali ke meja. Anda tahu sesuatu? Apa? Bima tersenyum. Saat saya besar nanti, saya ingin membeli rumah yang lebih besar untuk ibu. Raka Pradana menatapnya dengan serius. Kenapa? Bima menjawab seolah itu hal paling wajar di dunia. Karena ibu bekerja terlalu keras. Nadira Lestari mengusap bahu anaknya dengan lembut. Kamu tidak perlu melakukan itu, tetapi Bima menggeleng tegas, saya harus. Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan yang tidak biasa untuk seorang anak, dan Raka Pradana memperhatikannya dengan saksama. Anak kecil itu berdiri di dekat meja, masih memeluk buku gambarnya di dada. Sementara Raka Pradana menegosiasikan kontrak bernilai miliaran, menutup kesepakatan besar, dan membahas angka di ruang rapat, ada orang-orang yang sedang berjuang dalam pertempuran yang jauh lebih penting. Pertempuran yang sunyi, pertempuran manusiawi, pertempuran yang tidak pernah muncul di majalah bisnis manapun. Nadira Lestari memecah keheningan. Pak, Anda benar-benar tidak perlu memikirkan hal ini.
Raka Pradana mengangkat pandangannya, tapi saya memikirkannya. Nadira. Lestari menggeleng lembut, seharusnya tidak. Raka Pradana menarik napas dalam-dalam. Anda sudah bekerja di rumah saya selama 3 tahun. Nadira Lestari mengangguk. Iya? Dan Anda tidak pernah menceritakan semua ini? Jawabannya tetap tenang, hampir membingungkan, karena tidak perlu. Raka Pradana mengernyit, tidak perlu. Ia tetap duduk di depan meja, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Kisah tentang rumah sakit, cincin yang dijual, malam-malam tanpa tidur. Setiap detail perlahan membentuk gambaran baru tentang Nadira Lestari. Selama 3 tahun wanita itu ada dalam kehidupannya, membersihkan rumahnya, merapikan ruangannya, mengurus dapurnya, tetapi ia tidak pernah benar-benar melihat siapa dia, tidak pernah melihat ceritanya, tidak pernah melihat perjuangannya. Sementara itu Bima masih membolak-balik buku gambarnya dengan tenang, seolah semua itu hanyalah kenangan biasa. Tetapi bagi Raka Pradana, setiap gambar seperti membuka jendela menuju kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan. Lihat yang ini, kata Bima tiba-tiba. Raka Pradana kembali menunduk. Gambar itu menunjukkan sebuah rumah besar, tetapi kali ini lebih detail. Ada pohon-pohon, taman luas, dan di tengahnya sosok laki-laki. Itu kamu lagi, kata Bima sambil tersenyum kecil. Raka Pradana memperhatikan gambar itu. Sepertinya kamu sering menggambar saya. Bima mengangkat bahu. Karena ibu sering bicara tentang Anda. Raka Pradana sedikit mengangkat alis. Oh ya? Bima mengangguk. Katanya Anda orang yang sangat pekerja keras. Nadira Lestari menatap anaknya cepat. Bima? Tetapi anak itu tetap melanjutkan dengan polos. Katanya Anda mulai dari nol. Raka Pradana terkejut. Itu yang dia katakan? Bima kembali mengangguk. Iya. Raka Pradana menatap Nadira Lestari. Wanita itu tampak tidak nyaman. Saya hanya menceritakan sedikit. Bima membalik halaman lagi. Katanya kalau seseorang bekerja keras, hidupnya bisa berubah. Raka Pradana meletakkan lengannya di atas meja. Itu benar. Bima menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, Anda tahu betapa sulitnya memulai dari bawah. Kalimat itu membuat Raka Pradana benar-benar terdiam sejenak. Bukan karena tuduhan, tetapi karena logika sederhana anak itu. Jika ia tahu bagaimana rasanya memulai dari bawah, maka seharusnya ia juga memahami apa yang dialami ibunya. Raka Pradana menarik napas panjang. Iya, saya tahu. Bima tersenyum. Kalau begitu Anda pasti mengerti kenapa ibu bekerja sangat keras. Nadira Lestari memejamkan mata sejenak. Jelas ia tidak ingin percakapan ini berlanjut ke arah itu, tetapi sudah terlambat. Bima telah membuka sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Bima, kata Nadira Lestari lembut, Pak Raka Pradana tidak datang untuk mendengar cerita kita. Tetapi Raka Pradana mengangkat tangan, tidak apa-apa, lalu menatap anak itu. Saya ingin mendengarnya. Bima tampak puas dengan jawaban itu. Ia kembali membuka bukunya. Masih ada satu lagi. Raka Pradana menunggu. Bima membalik beberapa halaman lalu berhenti pada sebuah gambar yang berbeda. Gambar itu lebih gelap dengan warna yang lebih lembut, memperlihatkan rumah kecil tempat mereka berada sekarang. Namun ada sesuatu yang berbeda. Seorang wanita duduk sendirian di depan meja, kepalanya sedikit tertunduk, dan air mata tergambar di wajahnya. Raka Pradana merasakan sensasi dingin merambat di punggungnya. Kapan kamu membuat ini? Tanya Raka Pradana, dan Bima menjawab dengan tenang. Beberapa bulan lalu, Raka Pradana mengangkat pandangannya. Kenapa? Bima ragu sejenak lalu berkata pelan, hari itu ibu sedang sedih. Tubuh Nadira Lestari langsung menegang. Bima, tetapi anak itu tetap melanjutkan, ibu pikir saya sudah tidur. Raka Pradana merasakan sesuatu menekan dadanya perlahan. Kenapa ibu sedih? Bima menjawab dengan kejujuran polos seorang anak, karena takut kehilangan pekerjaannya. Udara di ruangan itu seolah menjadi lebih berat. Raka Pradana menatap Nadira Lestari. Kali ini ia tidak menghindari tatapannya. Namun ada emosi baru di matanya. Itu sudah lama, katanya tenang. Tetapi Raka Pradana tahu persis momen yang dimaksud. Ia ingat minggu itu dengan jelas, saat ia meninjau pengeluaran rumah dan memutuskan untuk mengurangi biaya termasuk jumlah karyawan. Ia sempat mempertimbangkan memberhentikan 2 orang, salah satunya adalah Nadira Lestari. Meskipun akhirnya tidak jadi, itu pernah menjadi kemungkinan nyata, dan sekarang ia menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Baginya itu hanya keputusan bisnis biasa. Tidak ada email mendesak, tidak ada rapat, semuanya berjalan dengan ritme berbeda. Lebih lambat, lebih manusiawi. Bima kembali menatapnya. Anda bekerja sepanjang hari, ya? Raka Pradana mengangguk. Hampir. Bima mengernyit. Pasti sangat melelahkan. Raka Pradana mengangkat bahu. Itu bagian dari pekerjaan. Anak itu tampak berpikir lalu bertanya. Dan Anda menyukainya? Raka Pradana butuh beberapa detik sebelum menjawab. Ya, sepertinya. Tetapi saat mengatakannya ia merasakan sesuatu yang aneh karena jawabannya tidak lagi terasa pasti seperti dulu. Bima terus menatapnya. Ibu saya juga bekerja keras, saya tahu, tapi saat pulang kami selalu bermain sebentar. Nadira Lestari tersenyum lembut. Bima, namun anak itu tidak berhenti.
Walaupun ibu capek, Raka Pradana menatap Nadira Lestari, dan wanita itu perlahan menundukkan pandangannya. No había duda en su voz, no había miedo, solo una convicción tranquila. Como si ese pequeño sueño comprarle una casa mayor a su madre fuera algo completamente natural, algo inevitable. Alejandro sintió una extraña mezcla de emociones, admiración, tristeza y una incomodidad profunda que comenzaba a instalarse lentamente dentro de él, porque por primera vez estaba viendo algo que nunca había considerado. Para Mateo, el trabajo de su madre no era solo limpiar una casa, era un sacrificio, era un esfuerzo silencioso, era amor convertido en cansancio. María suspiró suavemente. Mateo, Charino, no tienes que preocuparte por esas cosas. Pro el Nino negó con la cabeza. Sí, tengo que hacerlo. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué? Mateo respondió con total sinceridad. Porque mamá siempre se preocupa por mí. Aquella frase tan simple parecía contener una verdad enorme. Mateo continuó hablando. Cuando mi enferma el año pasado, ella no durmió casi nada durante varios días. María intentó interrumpirlo. Mateo, pro el Nino no parecía notar la incomodidad de su madre. Se quedaba despierta toda la noche revisando si tenía fiebre. Alejandro miró a María. Ella bajó la mirada ligeramente avergonzada. Mateo continuó y cuando no había dinero para los medicamentos, fue a trabajar igual. Alejandro frunció el seno. No había dinero. María respondió rápidamente. Fue hace tiempo, senor, ya pasó. Pro Alejandro ya estaba prestando más atención. ¿Qué ocurrió? María dudó. No es importante. Mateo habló antes de que su madre pudiera detenerlo. Yo tenía neumonía. Alejandro sintió una ligera tensión en el pecho. Mateo continuó con naturalidad. Estuve en el hospital varios días. María cerró los ojos por un segundo. Era evidente que no quería que esa historia saliera a la luz, pero Mateo hablaba con la honestidad pura de los niños. Mamá se quedaba conmigo todo el día y después iba a trabajar. Alejandro parpadeó sorprendido. Después de estar en el hospital, María intentó suavizar la situación. Solo fueron algunos días difíciles, pero Mateo volvió a hablar. Vendió su anillo. Alejandro levantó la mirada inmediatamente. Su anillo. María se puso tensa. Mateo suficiente. Pro el Nino continuó. El anillo que tenía guardado en una cajita. Alejandro observó cuidadosamente el rostro de María. Había algo en su expresión, algo que parecía una mezcla de vergüenza y resignación. ¿Qué anillo era ese? María tardó unos segundos en responder. Finalmente dijo en voz baja, era de mi madre. Alejandro sintió un pequeño golpe emocional dentro del pecho y lo vendió. María asintió lentamente para pagar parte de los medicamentos. El silencio volvió a llenar la pequeña casa. Alejandro miró alrededor, las paredes desgastadas, los muebles enchilos, el pequeño estante con juguetes modestos. Todo parecía contar la misma historia. Una historia de esfuerzo, de sacrificio, de dignidad silenciosa. Mateo se acercó nuevamente a la mesa. Pro mamá dais que no importa. Alejandro lo miró. ¿Por qué? Mateo sonrió. Porque yo está bien ahora. Alejandro sintió algo apretarse dentro de su garganta, porque la forma en que el Nino decía eso era profundamente conmovedora, como si esa simple realidad, estar vivo, fuera suficiente. Mateo abrió nuevamente su cuaderno de dibujos. Mire este. Alejandro inclinó la cabeza. El dibujo mostraba un hospital. Había una chama, un niño acostado y una mujer sentada junto a él tomándole la mano. Ese día mamá no se fue en toda la noche. Alejandro observó el dibujo durante varios segundos. Lo dibujaste después, Mateo asintió. Sí. ¿Por qué? Mateo respondió con naturalidad. ¿Por qué quería recordar? Alejandro sintió una emoción inesperada subir lentamente dentro de él, porque de repente comprendía algo que nunca había pensado. Itu penting, meluangkan waktu untuknya, kata Nadira Lestari dengan lembut, lalu Bima berdiri dari kursinya dan berjalan ke rak kecil di sudut ruangan. Dari sana ia mengambil sebuah buku gambar penuh coretan warna-warni.
kembali ke meja dan membukanya di depan Raka Pradana. Lihat, Raka Pradana sedikit menundukkan kepala, halaman-halaman itu dipenuhi gambar rumah, pohon, dan orang-orang, dan dalam banyak gambar tampak sosok Nadira Lestari, kadang berdiri bersama Bima. Kadang bergandengan tangan, kadang hanya duduk berdua. Namun satu gambar menarik perhatian Raka Pradana. Sebuah rumah besar, sangat besar, jauh lebih besar dari rumah kecil tempat mereka berada, dengan jendela besar, taman luas, dan kolam renang. Bima menunjuk gambar itu rumah Anda? Raka Pradana terkejut. Oh, rumah saya? Bima mengangguk penuh semangat. Iya, ibu cerita seperti apa bentuknya? Raka Pradana memperhatikan gambar itu, gambaran sederhana seperti imajinasi anak, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terdiam. Di depan rumah itu tergambar 3 orang, Bima, Nadira Lestari, dan satu sosok lain. Raka Pradana menunjuk sosok itu. Siapa ini? Bima tersenyum. Itu Anda? Raka Pradana berkedip. Saya? Iya. Raka Pradana kembali melihat gambar itu. Kenapa saya ada di sana? Bima menjawab polos, karena di cerita saya, Anda mengajak ibu saya tinggal di rumah itu. Nadira Lestari tertawa kecil dengan gugup. Bima, tetapi anak itu melanjutkan, supaya ibu tidak perlu bekerja terlalu keras, udara di ruangan itu terasa semakin berat. Raka Pradana kembali menatap gambar itu. Belum pernah ada yang menggambarkannya dalam cerita seperti itu. Di dunianya ia hanyalah pengusaha, atasan, orang sukses, tetapi bagi anak ini, ia adalah bagian dari sebuah mimpi. Mimpi di mana ibunya bisa hidup lebih ringan. Bima menutup buku gambarnya, tapi ibu bilang itu tidak akan terjadi. Raka Pradana mengangkat pandangan. Kenapa? Bima menjawab dengan tenang, karena orang kaya tidak melakukan hal seperti itu. Keheningan kembali memenuhi rumah kecil itu. Raka Pradana merasakan sesuatu menusuk di dadanya. Bukan karena marah atau sedih. Karena kadang ibu pulang sangat lelah, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Raka Pradana menoleh ke arah Nadira Lestari. Namun ia menghindari tatapannya. Bima melanjutkan dengan jujur, tapi ibu selalu bilang pekerjaannya penting. Nadira Lestari berkata lembut, Bima, sudah cukup. Namun anak itu belum selesai. Ibu bilang kalau dia bekerja keras, suatu hari semuanya akan jadi lebih baik. Setiap kata itu terasa menghantam perlahan ke dalam diri Raka Pradana. Karena selama ini ia tidak pernah memandang pekerjaan Nadira Lestari seperti itu, baginya ia hanya seseorang yang menjalankan tugas di rumahnya. Tetapi bagi Bima, pekerjaan itu adalah harapan, pengorbanan, dan masa depan. Bima kembali menatapnya. Anda tahu sesuatu? Raka Pradana sedikit memiringkan kepala. Apa? Bima ragu sejenak lalu berkata sesuatu yang membuat Raka Pradana benar-benar terdiam. Ibu saya bilang Anda orang baik. Jantung Raka Pradana berdegup aneh karena itu bukan hal yang ia harapkan untuk didengar. Ia perlahan menatap Nadira Lestari. Wanita itu tampak tidak nyaman. Bima, gumamnya. Tetapi anak itu tetap melanjutkan. Katanya Anda bekerja keras, makanya punya rumah besar. Raka Pradana merasakan campuran emosi aneh, antara bangga, tidak nyaman, dan bingung. Bima bersandar di meja. Apakah benar kalau seseorang bekerja keras bisa punya rumah besar? Raka Pradana menjawab pelan, kadang bisa. Bima tersenyum. Kalau begitu ibu saya juga seharusnya punya. Udara di ruangan itu seakan berhenti sejenak. Raka Pradana tidak tahu harus berkata apa, karena dalam logika sederhana seorang anak, itu sangat masuk akal. Nadira Lestari bekerja sangat keras, bahkan lebih keras dari yang pernah ia bayangkan. Tetapi rumahnya tetap kecil. Sangat kecil. Bima menunduk, memecah roti kecil itu menjadi 2, menyimpan setengahnya lalu mulai memakan sisanya. Raka Pradana memperhatikan, kenapa kamu menyimpan yang itu? Bima menjawab tanpa menatap, untuk nanti. Untuk kamu? Bima menggeleng, untuk ibu. Nadira Lestari memejamkan mata sejenak, sementara Raka Pradana merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya, sesuatu yang dalam dan asing baginya. Selama ini ia hanya mendengar tentang pengorbanan dan kerja keras, tetapi melihatnya secara nyata terasa sangat berbeda, sangat manusiawi. Bima kembali menatapnya, Anda mau kopi? Raka Pradana berkedip terkejut. Apa? Bima menunjuk nampan. Ibu membuat kopi. Raka Pradana menatap cangkir itu yang masih hangat, dan saat itu ia menyadari sesuatu. Kopi itu mungkin bukan untuknya. Untuk siapa kopi itu? Nadira Lestari. Wanita itu ragu, tetapi Bima menjawab lebih dulu. Untuk Pak di toko. Raka Pradana mengernyit. Pak siapa? Bima menjawab polos. Pak Surya. Siapa Surya? Nadira Lestari menarik napas dalam-dalam. Ia tahu tidak bisa menyembunyikannya lagi. Pemilik toko di lingkungan ini, Raka Pradana belum sepenuhnya mengerti. Kenapa Anda membawakan kopi untuknya? Bima kembali menjawab, karena dia membolehkan ibu bayar nanti. Keheningan menjadi mutlak. Nadira Lestari menutup mata sesaat, sementara Raka Pradana merasakan seolah satu potongan terakhir dari teka-teki itu akhirnya terpasang. Anda punya utang di toko? Nadira Lestari menjawab tenang. Hanya sedikit.
Raka Pradana memandang sekeliling rumah. Meja sederhana, perabot yang minim, mainan kecil, semuanya tiba-tiba memiliki arti yang berbeda. Kenapa Anda tidak pernah mengatakan apapun pada saya? Nadira Lestari mengangkat pandangannya, karena itu bukan urusan Anda, Pak. Jawaban itu tenang dan penuh harga diri. Namun Raka Pradana tidak bisa menahan rasa sesak di dadanya karena untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Sementara setiap hari ia membuat keputusan bernilai miliaran. Wanita yang menjaga rumahnya tetap bersih justru harus berjuang setiap minggu untuk membeli makanan. Dan meskipun begitu ia tidak pernah meminta apapun, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menceritakan kesulitannya. Bima kembali berbicara. Tapi Pak Surya itu baik. Raka Pradana menatap anak itu. Kenapa kamu bilang begitu? Bima tersenyum polos, karena dia tidak pernah bilang tidak kepada kami. Sesuatu di dalam diri Raka Pradana terasa retak perlahan karena ia tiba-tiba menyadari hal yang menyakitkan. Bagi anak itu, seseorang yang sekadar mengizinkan pembayaran ditunda saja sudah dianggap sebagai orang baik. Lalu Bima mengajukan pertanyaan terakhir. Pertanyaan sederhana namun menghancurkan, apakah Anda juga baik kepada ibu saya? Raka Pradana tidak mampu menjawab, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama ia tidak yakin dengan jawabannya sendiri. Dan pada saat itu sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Meskipun ia belum menyadari sejauh apa rumah kecil ini dan anak itu akan mengubah hidupnya. Pertanyaan itu masih menggantung di udara. Apakah Anda juga baik kepada ibu saya? Raka Pradana tetap diam. Itu bukan pertanyaan yang sulit. Setidaknya tampaknya begitu. Tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang tidak nyaman. Sesuatu yang tidak biasa ia hadapi. Selama bertahun-tahun ia menjawab pertanyaan sulit di depan investor, pengusaha, wartawan, dan pengacara. Ia membela proyek besar, menutup kesepakatan besar, mengambil keputusan yang melibatkan angka luar biasa. Tetapi pertanyaan sederhana dari seorang anak di meja kecil itu membuatnya benar. Benar kehilangan kata-kata, Raka Pradana perlahan menatap Nadira Lestari. Wanita itu berdiri di samping meja dengan tangan saling terlipat di depan celemek birunya. Ia tidak tampak marah atau kecewa. Hanya terlihat tenang, tenang dengan cara yang justru membingungkan. Bima menunggu jawaban. Jadi, tanya anak itu. Raka Pradana menarik napas dalam-dalam. Saya mencoba. Bima memiringkan kepala. Mencoba itu sama dengan sudah. Pertanyaan itu kembali jatuh seperti kebenaran. Sederhana, Raka Pradana tertawa kecil dengan gugup. Kadang tidak. Bima tanpa berpikir sejenak lalu mengangguk. Tidak apa-apa. Dan kembali memakan potongan roti kecilnya. Raka Pradana memperhatikan gerakan itu. Begitu kecil namun terasa sangat berat. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama ia melihat sesuatu yang biasanya tidak pernah hadir dalam hidupnya. Kehidupan nyata tanpa kemewahan. Tanpa topeng. Hanya orang-orang yang berusaha bertahan. Bima selesai makan lalu. Mengambil gelas kosong dan meletakkannya dengan hati-hati di atas nampan. Terima kasih untuk jusnya, Bu. Nadira Lestari tersenyum lembut. Sama-sama, Nak. Raka Pradana menyadari hal lain. Di rumah ini tidak ada tergesa-gesa, tidak ada telepon berdering. Namun Raka Pradana menyadari sesuatu. Anak itu tidak memakan roti, hanya minum jus. Ia sedikit mengernyit. Kamu tidak suka roti? Anak itu melihat ke piring lalu ke ibunya. Nadira Lestari cepat menjawab, dia suka. Tetapi Bima ragu sejenak lalu berkata pelan, saya simpan sedikit. Raka Pradana memiringkan kepala. Simpan? Anak itu mengangguk. Untuk nanti. Tetapi Raka Pradana melihat sesuatu yang aneh di wajah Nadira Lestari. Ada ketegangan halus seolah ada yang tidak beres. Ia kembali melihat piring itu. Porsinya sangat kecil. Dan tiba-tiba ia teringat percakapan telepon yang pernah ia dengar. Hari ini saya akan membawa makanan. Kalimat itu kembali terngiang di kepalanya. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang mengubah arah sore itu sepenuhnya. Nadira Lestari, apakah Anda selalu sarapan dengan anak Anda sebelum berangkat kerja? Nadira Lestari terdiam 1-2 detik lalu menjawab, tidak selalu. Raka Pradana memperhatikan reaksinya dengan saksama. Kenapa tidak? Nadira Lestari menghindari tatapannya. Kadang saya berangkat sangat pagi. Tiba-tiba Bima berbicara. Kadang ibu tidak makan. Nadira Lestari segera menoleh. Bima, tetapi sudah terlambat. Raka Pradana merasakan dadanya menegang. Apa maksudmu? Anak itu menjawab polos, kadang ibu bilang sudah makan di rumah besar. Raka Pradana terdiam sepenuhnya karena ia tahu itu tidak benar. Ia tidak pernah sekalipun melihat Nadira Lestari sarapan di rumahnya. Tiba-tiba. Semuanya mulai tersusun, telepon itu, makanan, nada khawatir dalam suara, potongan roti kecil, cara Bima menyimpan makanannya. Raka Pradana merasakan perasaan tidak nyaman, campuran antara terkejut dan sesuatu yang sangat mirip dengan rasa bersalah. Namun masih ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Lalu ia berkata perlahan, Nadira Lestari, Anda sering membawa makanan dari rumah saya? Ruangan itu langsung dipenuhi keheningan. Nadira Lestari menundukkan pandangannya. Sementara Bima terus meminum jusnya tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa detik berlalu hingga akhirnya Nadira Lestari berbicara dengan suara lembut namun tegas. Saya tidak mencuri apapun, Pak.
Raka Pradana segera mengangkat kepalanya. Saya tidak mengatakan itu. Nadira Lestari menatapnya langsung. Tapi saya pikir itu yang Anda pikirkan. Raka Pradana merasa semakin tidak nyaman karena memang sempat terlintas pikiran itu. Namun sekarang ia tidak lagi yakin. Nadira Lestari menarik napas dalam-dalam lalu menjelaskan dengan tenang. Kadang ketika ada makanan sisa di dapur, saya menyimpannya. Sementara Raka Pradana hanya bisa mendengarkan dalam diam. Di rumahnya, seringkali makanan yang masih layak dimakan justru dibuang begitu saja. Dan itu benar, sangat benar. Raka Pradana tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu sebelumnya. Tetapi mendengarnya sekarang terasa berbeda. Sangat berbeda. Nadira Lestari melanjutkan dengan suara tenang. Dan ketika itu terjadi, saya membawa sedikit. Raka Pradana menoleh ke arah Bima. Anak itu sudah menghabiskan jusnya. Untuk dia, Nadira Lestari mengangguk perlahan. Untuk dia. Keheningan kembali memenuhi rumah kecil itu. Namun kali ini terasa jauh lebih berat. Karena Raka Pradana mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari. Sementara di rumahnya makanan terbuang begitu saja, di rumah kecil ini setiap potong roti memiliki arti, dan kenyataan sederhana itu mulai menghantam sesuatu yang sangat dalam di dalam dirinya. Tetapi ia belum tahu bahwa hal paling mengejutkan masih akan datang. Karena beberapa detik kemudian, Bima akan mengajukan sebuah pertanyaan yang membuatnya benar-benar terdiam. Sebuah pertanyaan yang menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Suasana di dalam rumah kecil itu semakin sunyi dan berat. Raka Pradana berdiri memandang meja sederhana, gelas jus yang sudah kosong, dan piring kecil dengan roti yang hampir tidak disentuh oleh Bima. Pemandangan itu sangat sederhana, namun sekaligus begitu membuka mata. Selama bertahun-tahun Raka Pradana hidup dalam kelimpahan. Di rumahnya setiap hari tersedia sarapan besar dengan buah segar, roti hangat, jus alami, kopi yang baru diseduh, dan seringkali setengah dari makanan itu berakhir di tempat sampah. Ia tidak pernah memikirkannya. Itu hanya bagian dari rutinitas, bagian dari kehidupan yang nyaman. Tetapi sekarang, di dapur kecil ini di mana setiap potong roti begitu berarti, semuanya terasa berbeda, sangat berbeda. Bima meletakkan gelasnya lalu menatap Raka Pradana dengan rasa ingin tahu khas anak kecil. Apakah Anda punya anak? Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Raka Pradana butuh sejenak untuk menjawab. Tidak, Bima sedikit memiringkan kepala. Kenapa? Raka Pradana tersenyum tipis dengan rasa canggung. Mungkin saya belum menemukan waktunya. Bima mengernyit mencoba memahami sesuatu yang rumit. Dan Anda tinggal sendirian di rumah besar itu? Iya. Anak itu menatap ke arah jendela lalu kembali melihatnya. Pasti sangat sepi. Kalimat polos itu menghantam Raka Pradana dengan cara yang aneh. Karena itu benar. Rumahnya sangat sepi. Terlalu sepi. Untuk sesaat ia membayangkan rumah besarnya. Ruangan-ruangan luas. Lorong panjang. Semua tertata sempurna namun kosong. Sangat kosong. Bima kembali berbicara. Saya tidak suka sepi. Nadira Lestari mengelus rambut anaknya dengan lembut. Bima, tetapi anak itu tetap melanjutkan. Dengan polos, kadang saat ibu bekerja seharian, rumah ini jadi sangat sunyi. Raka Pradana mengangkat pandangannya. Kamu sendirian? Nadira Lestari cepat menjawab, hanya beberapa jam saja. Pak, setelah itu tetangga datang menemaninya, tetapi Bima kembali berkata, kadang saya menunggu ibu di jendela. Raka Pradana merasakan dadanya menegang tanpa tahu pasti mengapa. Mungkin karena rumah kecil ini tiba-tiba terasa penuh dengan cerita yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Bima kembali menatapnya, kalau Anda, kenapa datang ke sini? Pertanyaan itu sederhana, langsung, dan sangat masuk akal. Raka Pradana menatap Nadira Lestari, lalu anak itu, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Karena sebenarnya ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti alasan kedatangannya. Rasa penasaran, kegelisahan, mungkin sedikit kebosanan, tetapi sekarang ia merasa ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Sebelum Raka Pradana sempat menjawab, Bima kembali bertanya. Sebuah pertanyaan yang langsung mengubah arah percakapan. Apakah Anda baik pada ibu saya? Nadira Lestari segera mengangkat kepalanya. Bima, tetapi Raka Pradana tetap menatap anak itu. Kenapa kamu bertanya begitu? Bima mengangkat bahu polos. Pada saat itu pintu rumah terbuka dan Nadira Lestari muncul. Masih mengenakan seragam biru mudanya. Di tangannya ia membawa sebuah nampan kecil dengan segelas jus jeruk dan secangkir kopi. Ketika melihat mobil merah di depan rumahnya, ia langsung terdiam kaku dengan mata membesar karena terkejut. Pak Raka Pradana. Gumamnya pelan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pria muda kaya itu melangkah mendekat tanpa benar-benar tahu harus berkata apa. Situasi itu terasa aneh bahkan bagi dirinya sendiri. Saya tidak bermaksud mengejutkan Anda, tapi saya perlu berbicara sebentar, kata Raka Pradana. Nadira Lestari menatap mobilnya, kemudian rumahnya, lalu kembali menatapnya dengan wajah yang mencerminkan campuran gugup dan khawatir. Apakah terjadi sesuatu di rumah, Pak? Tanya Nadira Lestari. Raka Pradana menggeleng pelan. Tidak, jawabnya. Namun kemudian pandangannya turun ke arah nampan yang dibawa Nadira Lestari, jus dan kopi.
2 minuman seolah-olah disiapkan untuk seseorang. Raka Pradana kembali menatapnya perlahan. Bolehkah saya bertanya sesuatu, Nadira Lestari? Ia mengangguk pelan. Silakan, Pak. Untuk siapa sarapan itu? Tanya Raka Pradana. Nadira Lestari ragu sejenak, hanya beberapa detik, namun terasa sangat lama. Matanya melirik ke dalam rumah seolah mempertimbangkan apakah ia harus menjawab atau tidak. Dan pada saat itu dari dalam rumah kecil itu terdengar suara seorang anak kecil. Suara lembut yang memanggil. Dengan polos. Ibu, dia sudah datang. Suara kecil itu terdengar dari dalam rumah, dan seketika Raka Pradana merasakan dadanya menegang. Karena kalimat sederhana itu seolah akan membuka sebuah kisah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan apa yang akan ia temukan di rumah sederhana ini bukanlah sesuatu yang bisa dipersiapkan oleh bisnis, uang, atau kesuksesan apapun di dunia, namun itu baru awal dari semuanya. Karena beberapa menit setelah itu, pria muda kaya itu akan menangis seperti belum pernah ia lakukan seumur hidupnya, dengan alasan yang jauh lebih dalam dari yang bisa dibayangkan siapapun. Raka Pradana tetap berdiri diam di depan pintu rumah kecil itu. Suara anak tadi masih terngiang di udara. Ibu, dia sudah datang. Suara itu terdengar lembut dan polos, namun ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan saat itu. Mungkin cara pengucapannya seolah anak itu sedang menunggu sesuatu yang sangat penting. Nadira Lestari perlahan menundukkan pandangannya ke arah nampan di tangannya. Lalu menarik napas panjang. Sejenak ia tampak ragu, namun akhirnya ia mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara sedikit gemetar. Pak, saya tidak menyangka Anda datang ke sini. Raka Pradana pun sebenarnya tidak pernah menyangka dirinya akan berada di sana. Jika seseorang mengatakan hal itu pagi tadi, ia pasti akan menganggapnya tidak masuk akal. Tetapi sekarang ia berdiri di depan rumah itu dan ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan ia tidak boleh pergi begitu saja. Tidak apa-apa, Nadira Lestari. Saya hanya ingin berbicara sebentar, jawabnya. Dengan tenang, namun suara anak itu terdengar lagi dari dalam rumah, kali ini sedikit lebih keras. Ibu, suara itu berasal dari dalam. Dan untuk pertama kalinya Raka Pradana merasakan rasa penasaran yang berbeda, bukan lagi rasa penasaran dingin seperti dalam urusan bisnis, tetapi sesuatu yang lebih manusiawi dan pribadi. Nadira Lestari kembali ragu beberapa detik, lalu berkata pelan, silakan masuk, Pak. Raka Pradana sedikit terkejut karena tidak menyangka akan diundang masuk. Tetapi ia perlahan melangkah ke dalam rumah, bagian dalamnya sangat kecil dibandingkan rumah mewahnya. Namun tertata rapi dengan luar biasa, ada meja kayu sederhana di tengah, 2 kursi, sofa kecil yang sudah agak usang, dan di sudut ruangan terdapat rak berisi buku gambar, pensil warna, dan beberapa mainan sederhana. Raka Pradana langsung menyadari sesuatu. Semuanya bersih, sangat bersih. Jelas sekali Nadira Lestari merawat tempat ini dengan usaha yang sama seperti saat ia merawat rumahnya. Lalu ia melihat seorang anak kecil duduk di kursi dekat meja. Usianya sekitar 6 atau 7 tahun, berambut hitam, bermata besar, dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Ketika melihat Raka Pradana, anak itu sedikit mengernyit, tidak tampak takut, hanya terkejut. Ibu, siapa dia? Tanya anak itu. Nadira Lestari meletakkan nampan di meja lalu menjawab, dia atasan ibu, nak. Anak itu membuka matanya lebih lebar. Atasan ibu? Raka Pradana merasa sedikit canggung. Ia tidak terbiasa diperkenalkan seperti itu. Di dunianya orang biasanya memanggilnya dengan gelar formal. Tetapi di rumah kecil ini ia hanya disebut sebagai atasan. Anak itu mengamati Raka Pradana dari atas sampai bawah, lalu menunjuk jasnya dan berkata, dia kelihatan sangat rapi. Raka Pradana tersenyum tipis. Terima kasih. Nadira Lestari segera mengambil gelas jus dan memberikannya kepada anak itu. Minum dulu jusnya. Anak itu menurut, sementara Raka Pradana hanya berdiri diam. Memperhatikan, ada sesuatu yang sangat sederhana dalam momen itu. Seorang ibu, seorang anak, dan sarapan kecil, sesuatu yang begitu biasa namun terasa sangat jauh dari kehidupannya sendiri. Lalu Raka Pradana menyadari sesuatu yang lain. Di atas meja terdapat sebuah piring kecil berisi roti, tetapi jelas terlihat tidak ada banyak makanan lainnya. Semuanya sangat sederhana, sangat seadanya. Nadira Lestari kembali menatap Raka Pradana dan berkata pelan, Pak, Anda ingin berbicara dengan saya? Raka Pradana butuh beberapa detik untuk menjawab karena ia masih mencerna apa yang ia lihat. Saya tidak tahu Anda punya anak. Nadira Lestari mengangguk lembut. Iya, ini anak saya, Bima. Anak itu mengangkat tangannya kecil. Halo? Raka Pradana membalas dengan isyarat ringan. Halo, Bima. Anak itu meneguk jusnya lagi lalu kembali menatap Raka Pradana dengan penuh rasa ingin tahu. Anda yang tinggal di rumah besar itu ya? Raka Pradana sedikit terkejut. Rumah besar? Bima mengangguk antusias. Iya, ibu bilang dia membersihkan rumah yang sangat besar. Nadira Lestari tampak sedikit gugup. Bima? Namun Raka Pradana mengangkat tangannya dengan tenang. Tidak apa-apa. Lalu ia menatap anak itu. Iya, itu rumah saya. Mata Bima berbinar kagum. Ada kolam renang? Raka Pradana mengangguk. Iya, dan bioskop juga?
Raka Pradana kembali mengangguk, lalu Bima terdiam sejenak sebelum berkata sesuatu yang membuat Raka Pradana merasa tidak nyaman. Pasti enak tinggal di sana? Raka Pradana tidak tahu harus menjawab apa karena untuk pertama kalinya pertanyaan itu terasa tidak sesederhana biasanya. Nadira Lestari segera mengalihkan topik. Bima, habiskan sarapanmu.